Mandarin Station Listener, kegagalan itu sebelumnya bukan ketika kita jatuh, akan tetapi ketika kita tidak pernah mau lagi berjuang untuk berusaha berdiri lagi setelah kita jatuh. Ada kata-kata yang begitu bagus yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar. Jangan pernah meremehkan piala-piala kecil di sekitar kita. Karena sekecil apapun anak tangga yang kita pijak dapat membawa kita ke tempat tertinggi sekalipun. Dan ini saya kutip dari seorang motivator muda nomor 1 di Asia yang sekarang menjadi pengusaha sukses yang telah hadir di program KIS, Kisah Inspirasi Sukses, Motivasi, Inspirasi, dan Penuh Arti. Bersama saya Freddy Su Nian Chang. Telah hadir di sebelah kanan saya di studio Mandarin Station 98,3 FM Jakarta di program KIS, Kisah Inspirasi Sukses, Bapak Bong Chandra. Pak Bong, selamat datang Pak Bong. Selamat pagi. Terima kasih Pak Bong Chandra. Kita akan berbincang-bincang mengenai sosok dari Bong Chandra yang kita kenal. Ada pepatah mengatakan tak kenal tak sayang, tapi sudah kenal semakin sayang. Dan saya yakin bahwa banyak sekali yang sudah mengenal Anda. Tapi mungkin kita flashback Pak Bong ya. Cukup jauh nih flashback ini. Boleh. Di usia Anda seperti sekarang yang sudah masih dikatakan muda tapi maju, tapi kita belum tahu bahwa waktu kembali flashback begitu lama masa kecil Anda ini sebenarnya cita-citanya ini dulu waktu masih kecil mau jadi pengusaha, orang perusahaan apa nih Pak Bong? Waktu kecil cita-cita ingin menjadi seorang desainer. Desainer. Iya, desainer. Ya. Kemudian juga pernah juga bercita-cita ingin jadi pemain basket. Ya. Waktu dari SMP ke SMA ada sedikit perubahan, dari SMA ke kuliah ada sedikit perubahan, tapi begitu sudah masuk usia 18 tahun, mimpi saya adalah menjadi seorang pengusaha. Waktu usia ke 18 tahun. Karena Anda waktu saya cari di Badan Intelijen Cakrawala bahwa melihat masa kecil Anda cukup mengalami kesulitan ekonomi di kelas 6 SD kalau nggak salah. Betul. Jadi ya gimana? Jadi waktu kelas 6 SD, nah sebenarnya papa saya adalah seorang pengusaha. Iya. Dia punya 150 karyawan. Wow, ya oke. Pabrik juga cukup besar. Iya. Nah, tetapi karena krisis tahun 98, ekonomi saat itu bangkrut. Ya, jadi dari pabrik besar akhirnya papa saya home industry. Pada saat itu sih memang kita masih bisa survive sekolah, beli buku dengan tabungan sisa dari papa saya dulu sukses. Nah, tapi perlahan tapi pasti akhirnya begitu masuk dari SD ke SMP itu mulai menipis. Nah, sampai akhirnya ya dari SMP itu saya mulai berjualan, dari SMA saya mulai berjualan. Mulai dari jualan pakaian, ya. Saya ambil barang di Pasar Puring. Beli sepatu olahraga, baju olahraga, lalu saya jual kepada teman-teman. Sampai juga jual makanan juga di sekolah gitu. Jadi dari situ saya juga pernah waktu lagi liburan sekolah kerja sama seseorang, kemudian merasakan selama 1 minggu gitu jadi karyawan, dan 5 hari lebih tepatnya, belum sampai seminggu. Dan setelah saya pikir-pikir kok kayaknya saya kurang nyaman, kurang nyaman kalau nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Karena kalau kita jadi karyawan kan pasti kita ambil keputusan berdasarkan dari atasan kita. Jadi sejak saat itu saya memutuskan saya harus bisa menjadi seorang pengusaha. Oke. Tapi pada saat tadi Anda sempat mengatakan bahwa Pak Bong itu pernah jualan di sekolahan. Iya. Jualan makanan. Mohon maaf nih Pak Bong ya. Itu kan selalu diremehkan, ditertawakan oleh teman-teman. Anda mengalami itu? Pasti. Jadi pada saat masih sekolah, jadi kita para teman-teman itu lagi mengumpulkan dana, lagi mengumpulkan dana. Kemudian kita berjualan ya, mulai dari es mambo, mulai dari kue, mulai dari minuman dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada saat itu saya jualan untuk diri saya sendiri. Nah, disitulah ada ketidaksukaan, diomongin dari belakang. Nah, tapi ya saya nggak terlalu peduliin karena apa pendapat orang mengenai kita, itu adalah hak mereka. Tetapi apa pengaruhnya pendapat mereka kepada kita, itu adalah hak kita sendiri. Jadi yang penting adalah saya tidak merugikan orang lain. Kemudian yang penting adalah saat itu saya harus beli buku sekolah, pakaian sekolah. Jadi ya saya lakukan yang terbaik untuk keluarga saya. Anda pernah, mohon dikoreksi ya kalau kurang tepat, Anda pernah ada satu kejadian bahwa ketika Anda lahir ini menderita penyakit paru-paru, betul? Betul. Lalu sering kejang-kejang, bahkan ada sosok yang minder. Betul. Boleh tahu kisahnya Pak Bung? Jadi waktu kecil itu saya ronsen paru-paru 2 kali. 2 kali. Dan ada flek di paru-paru. Itu membuat akhirnya kurus. Orang kalau kena penyakit paru-paru jarang ada yang gemuk. Nah, kemudian kurus, dan ya otomatis kalau penyakit paru-paru nggak bisa olahraga. Karena baru exercise sedikit sudah capek gitu.
Nah itu bikin saya akhirnya badannya kecil, pendek dan minder gitu. Tapi nyatanya ketika kita mau training dengan keras, berusaha dengan keras, pada saat SMA 2 saya menang lomba lari maraton. Wow. Gitu. Jadi dan setiap hari saya bermain basket waktu dari SMP ke SMA. Jadi sehingga dari saya waktu itu paling pendek gitu ya. Sekarang saya termasuk kedua paling tinggi. Gitu. Jadi saya bukan dilahirkan tiba-tiba orang yang kuat secara fisik gitu. Tapi memang karena dari awalnya lemah, kena flek paru-paru 2 kali di ronsen, kemudian orang tua saya sudah beberapa kali ajak ke dokter lah, ke Shinsei. Beberapa kali lah pengobatan tradisional segala macam, dan saya suka mimpi berjalan, ya suka kejang-kejang gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya lewat kerja keras, ya sekarang sih nggak pernah ada masalah dengan paru-paru. Saya juga tidak merokok, tidak minum alkohol, dan sekarang setiap pagi juga saya lari. Oke. Apa hal yang menyakitkan yang pernah Anda terima, Pak Bob, ketika itu? Sejauh ini belum terlalu ada karena biasanya orang itu dari dua ya, dari keluarga atau dari orang lain ya. Kebetulan saya kan sosok yang pendiam ya, jadi biasanya kalau orang yang agak pecah gitu ya, itu lebih sering dibully lah. Tapi atau juga ada sih orang yang introvert dan dibully, tapi puji Tuhan saya tidak dibully. Dan biasanya kalau orang tidak dibully dari luar, biasanya ada problem di orang tua nih biasanya. Tapi saya juga puji Tuhan juga nggak ada problem dengan orang tua. Jadi problem saya hanya masalah ekonomi, dan tapi saya bersyukur dengan adanya masalah ekonomi pada saat itu, justru keluarga kami sangat unity, dan saya sama orang tua, sama papa dan mama itu sangat dekat sekali, dan akhirnya kita punya saling kepercayaan, dan juga papa saya juga seorang yang sangat encouraging ya, dia suka memotivasi, dia suka orangnya positif dan optimis. Jadi itu yang membuat saya akhirnya bisa bangkit. Jadi kadang-kadang orang bilang mungkin dari siapa, sebenarnya inti utamanya adalah dari fondasi dulu, dari keluarga dulu.